Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Madani, tempat saya berbagi apa yang saya pelajari hari ini. Kali ini saya akan berbagi rangkuman dan catatan saya dalam mempelajari bahasa Arab. Sebelum masuk ke materi, mari kita mengenal istilah-istilah dalam pelajaran bahasa Arab, sehingga nantinya kita dapat lebih mudah paham dalam mempelajari bahasa Arab. Dengan mempelajari bahasa Arab, diharapkan kita lebih memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran, termasuk lebih cepat dalam menghafalkannya, dan juga untuk lebih bisa memahami bacaan kita dalam sholat. Dalam tata bahasa Arab, ada dua ilmu yang harus dikuasai, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu berfokus mempelajari struktur kalimat, susunan kata, dan harokat akhir dari sebuah kata dalam sebuah kalimat. Tujuannya adalah untuk mengetahui jabatan setiap kata dalam kalimat, seperti subjek, objek, predikat, dan keterangan, dan bagaimana hal itu mempengaruhi harokat akhir suatu kata. Sedangkan ilmu sorof fokusnya mempelajari perubahan bentuk kata dari satu bentuk dasar menjadi berbagai bentuk lain untuk menghasilkan makna yang berbeda. Ilmu ini membahas struktur internal kata, huruf-huruf asli dan huruf tambahan, serta perubahan yang terjadi pada suatu kata seperti pemindahan harokat, penggantian, atau penambahan huruf. Analogi sederhananya adalah kalau kita membangun suatu rumah. Ilmu nahwu seperti arsitek yang merancang bagaimana ruangan-ruangan atau kata-kata disusun menjadi denah rumah. Dalam hal ini kalimat yang fungsional dan indah. Arsitek juga menentukan bagaimana setiap bagian rumah terhubung dan bagaimana tampilannya secara keseluruhan. Sementara itu, ilmu sorof seperti tukang bangunan yang tahu bagaimana cara membuat batu bata atau kata dasarnya menjadi berbagai macam bentuk. Dalam hal ini, kata turunan seperti dinding, atap, lantai dengan kualitas dan fungsi yang berbeda. Tukang bangunan memahami bahan-bahan dan proses pembuatannya. Dalam bahasa Arab dikenal juga tipe kata yang biasa disebut sebagai al-kalimah. Yang pertama, isim atau sering disebut kata benda. Namun sebenarnya, isim memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekedar kata benda. Isim mencakup segala sesuatu yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri tanpa terikat oleh waktu, dan sesekarang, lampau, atau akan datang. Isim bisa berupa kata benda pada umumnya, seperti nama manusia, hewan, dan tumbuhan. Ahmad, asadun, singa, syajarotun, pohon, atau benda mati. Kitabun, buku, tempat dan waktu, baitun, rumah, yaumun, hari. Bisa juga kata sifat, jamilun, bagus, kabirun, besar. Kata ganti atau dhamir, huwa, dia, anta, kamu, ana, saya. Atau kata tunjuk atau isim isyarah, hadza, ini, zalika, itu. Yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Dalam bahasa Arab, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau peristiwa yang terikat dengan waktu. Inilah perbedaan besar antara isim dan fi'il. Fi'il itu dinamis karena memiliki dimensi waktu, jadi past, present, and future. Secara garis besar, fi'il dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan waktu. Yang pertama, fi'il madi atau kata kerja lampau. Contohnya, kataba atau dia telah menulis. Yang kedua adalah fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Yaktubu, dia sedang menulis. Dan yang terakhir, fi'il amr atau kata kerja perintah. Contohnya, uktub, tulislah. Jadi, pekerjaan yang dilakukan itu terikat dengan waktu kapan terjadinya atau kapan dieksekusinya. Yang ketiga adalah huruf atau kata depan kata sambung. Dalam bahasa Arab, istilah huruf memiliki dua makna yang berbeda. Huruf hijaiyah atau mabani, yaitu huruf sebagai alfabet. Alif, ba, ta,
dan seterusnya yang menyusun sebuah kata. Kemudian yang kedua adalah huruf makna atau ma'ani. Kata tugas yang memiliki arti tertentu tapi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus disambung dengan isim atau fiil. Berikut contoh huruf makna yang bisa berupa yang pertama, huruf jar atau preposisi. Ini adalah kelompok yang paling sering dibahas. Fungsinya menghubungkan kata benda dan membuat harokat akhirnya menjadi kasroh. Min, dari, ila, ke, ala, di atas. Selanjutnya adalah huruf ataf atau kata sambung. Digunakan untuk menghubungkan dua kata atau dua kalimat yang setara. Contohnya wa dan au atau. Yang ketiga, huruf istifham atau kata tanya. Huruf yang digunakan untuk membentuk kalimat tanya. Contohnya hal apakah dan apakah. Selanjutnya, huruf nida atau kata panggil digunakan untuk memanggil seseorang. Ya, wahai, atau hai. Huruf yang kelima yaitu huruf nasab. Huruf-huruf ini masuk ke kata kerja fi'il mudhari dan mengubah harokat akhirnya. An, bahwa, lan, tidak akan. Sementara itu yang terakhir adalah huruf taukid atau penegas. Digunakan untuk memberikan penekanan atau kepastian. Contohnya, inna, sesungguhnya, qad, sungguh. Jadi, dapat disimpulkan al-kalimah dalam bahasa Arab bisa diringkas seperti tabel berikut. Untuk mempermudah dalam mempelajari dan menghafal, saya lebih menyarankan menghafalkan huruf terlebih dahulu daripada isim atau fi'il, karena huruf tidak mengalami perubahan bentuk, harokat, dan penambahan huruf seperti isim dan fi'il. Jadi, saya memilih yang lebih mudah terlebih dahulu untuk meringankan saya dalam mempelajarinya. Huruf sering muncul di dalam ayat Al-Quran, dan karena dia tidak mengalami perubahan bentuk, lebih mudah untuk mengenalinya dan menerapkannya arti di sana. Demikian sedikit pengenalan istilah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga membantu mempermudah kita mempelajari materi bahasa Arab nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di catatan saya berikutnya.